أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذين ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عليه ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu azan tadi dikumandangkan, maka bergetarlah hati kita sebagai orang yang beriman mendengar panggilan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan paling besar terbenak di dalam hati kita mengajak diri kita sebagai orang yang beriman sampai kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dengan panggilan hayya 'alas shalah, mari salat. Itu yang kita dengar, tapi banyak tak semua yang mendengarnya datang ataupun singgah ke masjid yang kita cintai ini. Banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita mendengarkan lantunan azan panggilan hayya 'alas shalah, mari salat, tapi tak mau juga singgah ke masjid yang kita cintai ini, baik dimanapun. Apa sebab? Ada satu nikmat rahmat yang dicabut Allah di dalam dirinya tanpa ia sadari. Banyak orang menganggap nikmat harta itulah ada suatu nikmat yang paling besar, kedudukan begitu juga yang sangat besar. Tapi ada satu nikmat yang sangat besar, andai dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke harta kita, ada satu tak dapat membelinya. Apa dia? Nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Maka hari ini nikmat itu masih kita dapatkan. Alhamdulillah, dengan kesehatan yang penuh, dengan ringan langkah kaki yang kita hayunkan, dengan niat yang tulus memenuhi panggilan azan. Semoga kita semua akan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah kitab. Kitab itu amat sangat lama. Kitab itu yang berjudul Al-Qisarah Al-Husyairiyah, ditulis oleh Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Husyairi, meninggal di awal abad ke-5 Hijrah, 1000 tahun yang lalu kurang lebih. Di situ ia bercerita, dalam kitab tersebut ada bab yang bercerita seorang laki-laki yang amat sangat soleh. Soleh itu artinya baik, baik cakapnya, baik akidahnya, baik akhlaknya, tutur katanya sopan, tak menyinggung perasaan orang lain. Tapi kemudian setelah ia mati, meninggal dunia, ternyata hisabnya pun lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apalah agaknya membuat hisab itu lama di hadapan Allah? Adakah ia membunuh orang? Tak ada. Adakah ia menyinggung perasaan orang? Tak ada. Adakah ia menganiaya orang, menzalimi orang? Juga tak ada. Karena santun, tersenyum, bergaul, bersilaturahmi yang baik. Ternyata pada suatu hari ketika itu ia diundang kenduri pada sahabatnya. Saat itu ia disuguhkanlah daging kambing. Dalam bab tersebut disebutkan, ketika ia makan, ia punya ada tersangkut 2-3 ruas di celah-celah gigi. Diangkat juga dengan lidah, tak mau juga ikut tertelan, mengganggu perasaannya. Setelah kenduri tersebut, lalu ia pun pulanglah ke rumah. Tak sampailah pulang ke rumah karena mengganjal di dalam hatinya dan perasaannya. Lalu pada saat di perjalanan ia lihat ada sepotong ranting, ia petik, lalu ia congkelkanlah di antara giginya, maka terlepaslah tersebut beban dan pikirannya. Apa maknanya? Apa terus disebutkan dalam hal itu? Ternyata membuat hisab kita itu terlalu lama di hadapan Allah, bukan karena tak sholat saja, bukan karena tak berpuasa, bukan karena harta yang ada tapi tak mau menginfakkan, tapi hanya karena ranting kecil tanpa pengetahuan yang punya pun membuat hisab itu terlalu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agaknya pada saat itu khotib membaca, tak pernahlah terlintas di dalam pikiran khotib bagaimanalah agaknya nasib orang lain. Tapi yang terlintas di dalam diri khotib adalah bagaimanalah agaknya nasib khotib, nasib saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia Allah ini, sudah berapa yang tak mampu kita sebutkan, saya sebutkan. Terambil itu tidak dapat diingat lagi. Semoga ampunan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agaknya itulah pesan sahabat kepada tabi'in. Tabi'in setelah sahabat Nabi, apa kata mereka? Beda kami dengan kamu adalah kami yang orang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat kami sama dengan salat kamu. Puasa kami sama dengan puasa kamu. Silaturahim kami sama dengan silaturahim kami. Al-Qur'an kami sama dengan Al-Qur'an kamu. Tapi bedanya, kami menganggap dosa yang seujung lidi itu amat sangat besar, sedangkan kalian menganggap itu amat remeh-temeh semata. Agaklah itulah pesan sahabat kepada diri kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hari ini hari Jumat, hari yang agung, bulan mulia, merenunglah kita sejenak. Sudah sebagaimana tangan itu melangkah menghayunkan, terambil harta orang lain. Kalaulah dengan sepotong ranting membuat hisab itu terlalu lama di hadapan Allah, walaupun diambil belum tentu ikhlas atau tidak ikhlasnya yang punya. Bagaimana dengan orang yang memiliki harta, memiliki kedudukan, tapi tak mau memberikan, hanya itu diberikan, tak lain tak bukan untuk kepribadiannya saja. Maka dalam hal itu tersebut, hari ini adalah tak lama akan datang, bulan yang akan kita cintai itu adalah Idul Adha. Pada saat itu orang-orang bertakwa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan apa yang korbankan, nanti akan menjadi hadiah yang besar di hadapan Allah untuk dirinya. Makanya dalam hadis disebutkan, dalam sejarah juga dijelaskan di dalam Al-Quran, hal ini tentang adalah tak lain tak bukan adalah kurban, hewan ternak yang diminta oleh Allah dengan ikhlas hati dari diri kita, bukan untuk siapa-siapa, hanya itu untuk kebaikan kita. Tapi ingat, dalam hal situ barulah engkau dikategorikan orang-orang yang bertakwa kalau engkau mampu. Maka dalam ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran, diceritakan Allah pada saat itu Qabil berkurban, Qabil pun juga berkurban. Mereka sama-sama berkurban. Tapi apa bedanya? Kurban Qabil tak diterima, tapi kurban Habil diterima. Kenapa? Lalu ia pun marah. Qabil pun marah kepada Habil. Mengapa kurbanku tidak diterima? Apa dijawab Allah?
Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban orang-orang yang bertakwa saja. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kualitas takwa itu tergantung di dalam diri kita. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di hati kata Nabi, bukan pada sorban, bukan pada kedudukan dan jabatan. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan letaknya adalah tepat di dalam dadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu Nabi juga berpesan kepada kita, yarhamukum man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Berkasih sayang kamu di atas muka bumi, maka akan turun kasih sayang Allah kepada dirinya. Tapi apabila ada salah satu disebutkan Allah di dalam Al-Quran, mohon maaf juga apabila ada saudara-saudara kita, maaf sekali lagi, yang pada saat sampai sekarang ini dibutakan Allah. Tapi hari ini ada juga orang-orang yang dapat terang benderang melihat, tapi nanti dibutakan Allah di padang mahsyar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya Rabbi lima hasartani a'ma faqad kuntu basyira. Ya Allah, mengapalah kami agaknya dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia kami dapat melihat kekuasaan-Mu. Apa dijawab Allah? Laqad atatka ayatuna. Ayat-ayat kami sudah kami turunkan, kami tumpahkan semuanya, tapi kau lupa. Atatka ayatuna fanasitaha. Ayat-ayat kami sudah kami turunkan, tapi kau lupa. Fakajalika yauma tunsa. Maka pada saat ini pula engkau telah dilupakan. Oleh sebab itu, maka jangan pernah kita lupa kepada kawan kita, sahabat kita, kawan karib kita. Karena kita diajarkan adalah la ta'muruna bil ma'ruf, ajaklah mereka berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka berbuat mungkar. Maka siapa yang diam melihat kemungkaran falam yastati, siapa yang melihat kemungkaran man kana mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran falam yastati, maka rubah ia dengan tangan. Apabila hari ini ada kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau kalau tak mampu pabilisani, maka rubah dengan lidah, dengan lisan. Falam yastati, kalau juga tak mampu pabiqalbi, paling tidak cegahlah ia dengan hatimu, cegahlah ia dengan perasaanmu, paling tidak kita tidak mengikutinya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang julukannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dosanya sudah diampuni oleh yang telah lalu dan yang akan datang, apakah ia terlepas dengan ranting yang khotib tersebut ucapkan tadi? Tidak, wahai sahabat. Pada saat itu hari Senin sebelum beliau wafat, beliau naik ke atas mimbar Masjid Nabawi, bahwa ia pun meminta maaf kepada orang lain, baik pundak maupun yang dicambuk, yang kena cambuk, maupun hati yang tersakiti. Man kuntu jabatulahu jahran, siapa yang dulu pundaknya pernah tercambuk olehku, saat aku mencambuk kuda, ujung cambuk tercambuk ke punggungnya, dia segan kepada aku, tidak menuntut balas, karena segan mungkin karena aku Nabi. Hadza irdi, inilah saatnya, inilah masanya, silahkan balas oleh sahabat. Man kuntu satamtu lahu irdon, siapalah agaknya dulu yang pernah hatinya tersakiti, tersinggung dengan kata-kataku, perasaanku, dengan hal itu dia tidak menuntut balas karena ia takut kepada aku Nabi utusan Allah, maka hadza dhuhri, ini harga diri Muhammad, silahkan balas sahabat. Maka apa maknanya? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap meminta maaf kepada orang lain, baik itu secara zahir maupun secara batin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari juga berganti hari, begitu juga dengan minggu, begitu juga bulan. Tak terasa bahwa waktu ini kita dalam keadaan hidup yang fana, dalam penuh dengan fata morgana. Di dalam hal itu juga kita disibukkan dengan keduniaan. Ini tersirat di dalam hati kita. Bagaimanalah kita menyikapi dunia?
yang pada saat ini kita menjalaninya? Apakah semua harta yang menumpuk akan menjadi beban, ataukah harta yang selama ini diberi Allah kenikmatan, dimurahkan Allah rezeki, ataukah kita gunakan dengan semestinya dan membuat baik untuk kita kehidupan di masa yang akan datang? Banyak orang menganggap kehidupan dunia setelah mati itu adalah suatu hal yang sangat biasa. Setelah mati, selesai urusan dunia. Memang benar. Benar. Ketika kemiskinan itu datang kepada seseorang, maka itu akan berakhir dengan kematian. Tapi ingat, tapi ketika ajab itu dititipkan Allah kepada diri kita, semua kenikmatan diberikan Allah, tak mau mengingat Allah, tak mau memberikan sedikit haknya untuk Allah, tapi itu untuk kebaikannya. Tapi sesungguhnya ajab yang diberikan Allah di akhirat, itulah amatlah sangat pedih. Hal ini disebutkan Allah di dalam istilah istidraj di dalam Al-Quran. Ajab yang ditunda oleh Allah dengan apa-apa harta yang kita punya yang sangat menumpuk, sehingga membuat kita terjerumus ke dalam lubang yang amat sangat berbahaya, yang disebut paling keji di dalam Al-Quran adalah kerak api neraka. Mudah-mudahan kita yang ada pada saat ini masih hidup di dunia tergolong orang-orang yang soleh. Semoga kita menjadi pecinta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga memberikan syafaat yang begitu besar nanti ketika kita berada di padang mahsyar yang amat sengit, yang amat menggigit. Pada saat itu bola matahari satu jengkal dari ubun-ubun kepala. Pada saat itu beliaulah mengulurkan syafaat kepada kita. Terselamatlah kita. Tapi keyword kunci, kata kunci adalah takwa. Maka hal itu tak lain tak bukan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat kepada diri khotib pribadi, terkhusus kepada jamaah Jumat yang hadir pada siang hari yang berbahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazina wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzatil Islam wal muslimin wa quril kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'atin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.